Sebelum kita memulai topik kelas kita, saya tidak akan katakan di sini. Saya harap teman-teman dapat mengisi daftar duduk yang telah saya sediakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian telah mengisi daftar duduk kita pada hari ini. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian karena telah berkesempatan untuk hadir pada hari ini dalam acara DKP bagi tugas tadi. Nah, sebelum itu, saya ingin menyapa teman-teman sekalian. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih telah berhadir pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya nih, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum kita lanjutkan topik kita pada pagi hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan pancara oleh Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada hari ini tidak memiliki hambatan dan kendala. Di sini saya akan memimpin doa kepada Islam dan untuk teman-teman yang beragama non-Muslim pada depan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami akan melaksanakan dengan Allah yang taufik dalam berinjil. Ya Allah, hamba ini minta kepadamu, antarkanlah ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi manfaat bagi kami. Ya Allah Tuhan kami, dimanapun orang berada, dan mereka kesehatan, lancar dalam berbagai aktivitas. Karena dia di sana, kita akan bersama. Amin. Nah, selanjutnya untuk teman-teman sekalian, kita akan memasuki TKP. Sebelum kita memasuki TKP tugaskan kali ini, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah ada teman-teman yang tahu mengenai pengertian TKP itu sendiri? Nah, silakan saudara. Terima kasih untuk saya dari atas jawabannya. Lalu teman-teman ini tidak jawab. Terima kasih saudari Siti Fadila. Nah, terima kasih juga. Nah, di sini saya akan merangkum atau mengumpulkan jawaban-jawaban dari teman-teman yang sudah memberikan jawaban masing-masing. Di sini saya akan memberikan pengertian mengenai bimbingan kelompok itu sendiri, yaitu bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan bimbingan kelompok. Nah, ini itu mengenai pengantar bimbingan kelompok itu. Di sini apakah teman-teman yang tahu tujuan bimbingan kelompok itu diadakan? Misalnya saudari. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu dilakukan itu agar individu itu mampu untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapat, ide atau gagasannya di depan banyak orang. Terima kasih untuk saudari Fadila atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menjawabnya? Ingin menjawab lagi? Silakan. Mungkin saya hari ini itu bukan Terima kasih untuk kedua saudari-saudari saya telah memberikan jawaban mengenai bimbingan kelompok. Jadi saya memberikan jawaban atau menyimpulkan jawaban
jawaban mengenai bimbingan kelompok itu. Yang pertama itu, bimbingan kelompok itu memiliki tujuan pertama, melatih anggota kelompok berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-temannya. Yang kedua itu, melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita menggunakan meminta kabar bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dengan teman-teman lain di luar kelompok juga. Dan yang keempat itu, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih diri kita supaya bersikap dan terasa dengan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah menemukan alternatif atau pemecahan masalah pada topik yang akan dibahas. Seperti yang akan kita bahas adalah mengenai terapi jawab. Nah, di sini bimbingan kelompok juga memiliki cara pelaksanaan. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Di sini ada 3 cara tata cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok itu. Nah, yang pertama itu, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga itu, jika ingin memberikan pendapat, lengkapinya teman-teman sekalian untuk mengangkat tangannya, menggunakan tangan kanan secara bergantian. Nah, berpendapat sesuai dengan kesepakatan. Jika yang berpendapat lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama. Nah, di sini kelompok juga memiliki asas seperti asas kesukaraan, terbukaan, keterlibatan. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mengetahui tentang asas dari PKB tersebut? Ada. Di sini akan saya menjelaskan mengenai pengertian asas PKB tersebut. Nah, di sini yang pertama itu asas kesukaraan. Di sini dalam PKB asas kesukaraan itu diharapkan kepada setiap kelompok atau anggota kelompok itu untuk dengan sukarela mengikuti kegiatan berpendapat dengan spontan tanpa disuruh dan malu-malu atau dipaksa oleh mereka, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini diharapkan kepada setiap anggota kelompok yang bersikap terbuka memberikan ide-ide dan saran-saran terhadap topik yang dibahas nanti. Yang ketiga dan terakhir itu asas normativa. Yang ketiga atau asas normativa. Nah, di sini tuh diharapkan kepada setiap anggota kelompok itu untuk berpendapat sopan dan santun dan turun tangan terlebih dahulu bagi ini berpendapat. Jika di antara ada 2 orang yang serentak benar, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Selanjutnya kita lakukan kegiatan ini sesuai dengan berpendapat itu. Yang keempat itu yang terakhir asas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua harus berjanji harus merahasiakannya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman siap untuk melaksanakan PKB topik pada hari ini? Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang mengerti, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini supaya kita lebih akrab dalam membahas PKB topik tugas kita ini, kita akan melakukan games pengakraban. Nah, di sini saya akan membuat games ini yang bertajuk saya akan membuat games itu. Saya akan memberikan contohnya. Misalnya nih, saya tajuk itu ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Nih, saya memberikan contoh nih, ikuti kata saya. Misalnya saya menyuruh kalian itu untuk pegang hidung, kalian pegang hidung, tapi saya nanti pegang yang lain. Nah, seperti itu, ya kan? Oke, supaya kita biarkan. Jadi cuma misalnya saya suruh pegang hidung, saya pegang padahal saya pegang tahu. Nah, tapi kalian harus pegang hidung. Oke, ya, makanya ikuti kata saya. Oke, siap teman-teman? Siap. Oke, kita mulai ya. Pegang kepala. Oke, lanjut pegang
Wow. Baru Oh, kan? Pegang kepala. Terus terakhir ya, terakhir harus dia biarkan kita. harus cepat-cepat. Pegang hidung. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik tugas kita pada hari ini. Di sini ya, topik tugas yang akan saya bawakan dari BK sendiri, karena topik tugas ini kan topik dari saya. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu mengenai teror pinjol. Nah, mungkin teman-teman mungkin apakah apakah teman-teman siap untuk kita membahas topik yang akan kita bahas hari ini? Siap. Oke. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum itu, di sini kita akan membahas topik tugas yang teror pinjol. Teman-teman di sini tahu nggak mengapa kita penting untuk membahas topik tugas kita pada kesempatan kali ini mengenai teror pinjol? Gimana ini kenapa dari teman-teman sekalian? Silakan. Pentingnya karena banyak orang yang minjem duit di misalnya di aplikasi gitu, jadi dia nggak bisa bayar gitu, jadi kena teror orangnya. Terima kasih atas pendapat atau jawaban dari saudara-saudara. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman sekalian? Nah, ini tidak ada di sini. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan atau jawaban yang akan saya tambahkan mengenai mengapa kita penting untuk membahas teror pinjol. Nah, kita mengetahui banyak sekarang kasus-kasus mengenai teror pinjol sendiri, baik itu dari media sosial maupun baik itu dari media elektronik maupun di luar elektronik. Nah, kenapa kita penting untuk membahas teror pinjol ini? Karena kita mengetahui apa saja efek atau dampak atau hal-hal yang perlu kita jauhkan dari teror pinjaman online ini. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman memiliki atau mengetahui sih apa gitu faktor penyebab dari teror pinjol ini. Kita teman-teman bersubsidi silakan untuk saudara. Menurut saya faktornya itu pertama pasti karena keuangan, kurangnya pemasukan uang gitu, kayak lebih banyak dia pengeluaran jadi pemasukan, itu sih faktor utamanya. Karena gaya lah, ibaratnya kayak gaya, terlalu banyak gaya sehingga dia lebih banyak mengeluarkan uang sampai padahal pemasukan dia itu tidak sebanyak itu gitu. Sehingga dia itu pinjol. Terima kasih atas pendapat saudari Nabila. Kita teman-teman yang lain yang menambahkan, silakan saudari Siti. Yang yang di faktornya ini mungkin karena gaya hidup gitu aja supaya masukannya, tapi kalau kayak memaksakan gitu hedon atau Terima kasih atas pendapat saudari Siti. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Baik ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab pinjaman online itu terjadi kenapa. Mungkin benar seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, saudari Tania dan saudari Siti Fadila, yaitu akibat dari pola hidup yang terlalu mewah. Nah, jadi untuk mengejar pola kehidupan yang mewah ini atau penyesuaian ini, mereka itu pinjaman online. Padahal kita mengetahui bahwa risiko dari pinjaman online ini banyak
di sini faktor penyebabnya itu gaya yang cukup mewah walaupun sangat bergengsi. Kalau kalau bilang itu sesuai apa yang didompet sama apa yang dilihat. Mungkin teman-teman sendiri memiliki asumsi mengenai apa sih akibat yang akan terjadi jika kita melakukan penyamaan itu. Bagaimana itu? Silakan ada ide. Mungkin ya, ini menurut saya apa sih dampak dari jual pinjam itu? Yang pasti satu malu. Ini nggak hanya membuat malu diri sendiri, tapi malu keluarga. Orang tua juga jadi malu. Karena kalau pinjam ini kan sebenarnya saya jadi salah satu hal gitu kan, yang nggak baik. Gitu. Jadi itu membuat lalu yang kedua itu kita itu jadi terhambat untuk mencari pekerjaan di luar. Misalnya kan kita ada pinjaman online itu kan pakai KTP gitu, jadi ada nik kita itu kan terdaftar. Apabila itu kita digunakan dan kita nggak membayar itu kan di blacklist. Jadi kemanapun kita mendapatkan pekerjaan itu pasti tertera bahwa kita ini pernah melakukan pinjaman online. Jadi berdampak untuk masa depan. Saya sih dari situ. Terima kasih atas jawabannya. Ini teman-teman yang lain ada yang menambahkan jawabannya.
Loh, jalan kan depannya. Itu peringatan. Dari negara. Lu bagus lu bilang ini aja yang lain kita utang. Soalnya kalau ini nanti tambah-tambahnya aja lagi. Ya kita jangan panjang ini kan. Aduh, itu aja itu